Apa sih yang dimaksud dengan Industri 4.0? Istilah ini pertama kali didengar saat Hannover Fair, tepatnya pada tanggal 4 hingga 8 April 2011, yang digunakan oleh pemerintah Jerman untuk memajukan bidang industri yang ada saat itu ke tingkat selanjutnya dengan adanya bantuan dari teknologi. Revolusi Industri 4.0 atau juga yang biasa dikenal dengan istilah Cyber Physical System merupakan sebuah fenomena di mana terjadinya kolaborasi antara teknologi cyber dengan teknologi otomatisasi. Revolusi industri dimulai pada abad ke-18 ketika masyarakat pertanian menjadi lebih maju. Makna dari revolusi industri sendiri yakni perubahan besar cara manusia memproduksi barang atau jasa. Perubahan yang terjadi berdampak pada seluruh bidang kehidupan seperti dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan juga budaya yang bersifat global. Revolusi industri adalah keadaan di mana banyak aspek kehidupan yang terpengaruh oleh perubahan global tersebut. Proses produksi atau jasa yang mulanya sulit, memakan waktu lama, dan memakan biaya mahal menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah dalam prosesnya. Bila menghubungkan dengan konsep ekonomi yang membicarakan upaya manusia dalam menghadapi kelangkaan, dengan adanya konsep revolusi industri, resiko kelangkaan tersebut dapat diturunkan atau bahkan dihilangkan. Sehingga tenaga, waktu, dan biaya yang dibutuhkan sebelumnya cukup besar dapat menjadi tidak ada dan dialihkan ke hal lain. Seiring berjalannya waktu, industri mengalami perkembangan. Revolusi Industri 1.0 muncul pertama kali pada tahun 1776 di negara Inggris. Hal ini terjadi karena adanya 3 faktor utama, yaitu revolusi pertanian, peningkatan populasi, dan keunggulan Inggris Raya. Revolusi Industri 1.0 ditandai dengan ditemukannya mesin uap yang digunakan dalam proses produksi barang. Penemuan mesin uap menjadi hal yang sangat penting karena mendongkrak perekonomian secara dramatis. Setelah era 1.0 berakhir, revolusi industri pun masuk ke tahap selanjutnya, yaitu revolusi industri 2.0. Revolusi industri 2.0 adalah era revolusi yang terjadi sekitar awal abad ke-19, tepatnya pada tahun 1870-an, dan berfokus kepada efisiensi mesin di setiap lini dalam proses produksi. Produksi di era sebelumnya memang sudah menggunakan mesin. Tenaga otot sudah digantikan oleh mesin uap, namun kini tenaga uap mulai digantikan dengan tenaga listrik. Selanjutnya kita memasuki era revolusi industri 3.0. Revolusi industri 3.0 adalah era yang terjadi sekitar awal abad ke-20 yang dipicu oleh perkembangan mesin-mesin pintar, yaitu komputer dan software, berbasis teknologi otomasi yang perlahan menggantikan peran-peran manusia di lapangan. Pada era inilah dimulainya digitalisasi khususnya di dunia industri. Dalam dunia manufaktur, revolusi industri 3.0 bisa dibilang merupakan revolusi yang sangat penting, mengingat manufaktur menuntut ketepatan dan ketelitian yang sangat tinggi, di mana dua hal tersebut sangatlah sulit dilakukan oleh manusia. Selanjutnya kita akan membahas revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Revolusi industri 4.0 dikenal juga dengan istilah Cyber Physical System. Revolusi industri 4.0 dapat menyatukan dunia digital dan fisik, serta menawarkan peluang baru untuk mengumpulkan, menyebarkan, dan menggunakan informasi. Hal ini berpotensi untuk meningkatkan efisiensi dan mendorong inovasi dalam skala besar di dalam perusahaan. Dengan munculnya revolusi industri 4.0, akan banyak teknologi-teknologi yang membantu pekerjaan-pekerjaan manusia untuk meningkatkan produksi di dalam perusahaan, serta dapat mempercepat proses pekerjaan dan memaksimalkan jam dalam kerja. Dari penjelasan tersebut, revolusi industri 4.0 adalah sebuah revolusi baru yang muncul, revolusi berbasis teknologi yang dapat secara langsung membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dengan munculnya teknologi baru, maka akan berdampak bagi dunia perindustrian, bisnis, dan sumber daya manusia. Bukan hanya teknologi di dalam pabrik yang akan berubah, namun sistem pengelolaan dari sebuah perusahaan seperti sistem teknologi, bisnis, dan sumber daya manusia juga akan berubah. Dalam revolusi industri 4.0, muncul ditandai dengan adanya terobosan-terobosan baru
di bidang teknologi yang meliputi bidang luas seperti yaitu yang pertama, Internet of Things, yang merupakan sistem menggunakan perangkat, komputasi, mekanis, dan mesin digital dalam satu keterhubungan untuk menjalankan tugas atau fungsinya melalui komunikasi data pada jaringan internet tanpa memerlukan interaksi antar manusia atau interaksi manusia dan komputer. Yang kedua, Big Data. Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume besar data, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Namun, bukan jumlah data yang paling penting, melainkan apa yang dilakukan organisasi terhadap data. Yang ketiga, Artificial Intelligence, yang merupakan sebuah teknologi komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia dan bisa diatur sesuai keinginan manusia. AI bekerja dengan mempelajari data yang diterima secara berkesinambungan. Semakin banyak data yang diterima dan dianalisis, semakin baik pula AI dalam membuat prediksi. Yang keempat, Cloud Computing. Cloud Computing adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi, di mana pengguna komputer diberikan hak akses menggunakan cloud untuk dapat mengkonfigurasikan peladen atau server melalui internet. Dan yang kelima, Additive Manufacturing. Additive Manufacturing merupakan terobosan baru di industri manufaktur dengan memanfaatkan mesin pencetak 3D atau sering dikenal dengan istilah 3D printing. Gambar desain digital yang telah dibuat diwujudkan menjadi benda nyata dengan ukuran dan bentuk yang sama dengan desain sebenarnya atau dengan skala tertentu. Perkembangan revolusi industri 4.0 akan menciptakan sebuah teknologi-teknologi baru yang canggih dan dapat membantu pekerjaan yang ada di dalam perusahaan. Dengan terciptanya teknologi baru tersebut akan membantu sumber daya manusia dalam mengatasi berbagai macam pekerjaan, serta lebih cepat dalam mengerjakan tugas. Dengan adanya terobosan baru serta kecanggihan baru di dalam teknologi, akan ada banyak hal baru yang harus dipelajari untuk dapat mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sumber daya manusia di kesehariannya. Dalam revolusi industri 4.0, ada beberapa peluang yang memiliki potensi peluang untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen secara individual. Adanya fleksibilitas dalam produksi, mengoptimalisasikan dalam mengambil keputusan, adanya efisiensi dalam produktivitas sumber daya, adanya perubahan dalam tempat kerja, adanya keseimbangan antara tenaga kerja dan dunia kerja, dan adanya keunggulan dalam ekonomi dengan upah yang lebih baik. Namun, di era revolusi industri 4.0 akan ada tantangan yang muncul. Tantangan yang akan muncul tersebut merupakan hilangnya beberapa pekerjaan. Pekerjaan tersebut hilang karena akan digantikan oleh teknologi canggih dan tepat dalam mengerjakan suatu pekerjaan dibandingkan dengan tenaga manusia. Akan ada beberapa pekerjaan yang akan hilang ataupun tergantikan oleh kecanggihan AI atau Artificial Intelligence. Mungkin masih banyak yang bertanya-tanya, apakah kita siap dalam menghadapi revolusi terbaru? Jawabannya adalah siap tidak siap, mau tidak mau. Kita sebenarnya sudah berada pada area industri keempat ini karena kesadaran yang masih belum tinggi terhadap perubahan tersebut. Kita hanya perlu menunggu efeknya yang akan semakin terlihat jelas di kemudian hari. Sebenarnya, kalau kita menginginkan bukti nyata kalau kita sudah berada di era keempat ini, kita bisa melihat kecenderungan terhadap berubahnya pekerjaan manusia yang semakin masif. Sayangnya, kebanyakan masyarakat di negara kita masih takut menerima perubahan, terlebih lagi yang berkaitan dengan teknologi. Padahal di era sekarang ini ada banyak sekali teknologi yang bisa mempermudah tugas manusia dalam bekerja. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mulai dari revolusi industri 1.0
Sampai yang terakhir pada masa saat ini adalah revolusi industri 4.0. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih